Kamu pernah mendengar kalimat ini? Mudah kalau mau menghancurkan seseorang atau pasangan, kritik saja terus, salahkan saja terus, pasti dia akan hancur, meski yang dilakukan itu adalah hal yang positif sekalipun. Dan ketika kamu hidup dalam situasi seperti itu, perlahan kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar seburuk itu? Atau sebenarnya kamu sedang ditarik masuk ke dalam lingkaran toksisitas yang tak pernah kamu sadari. Banyak dari kita yang diam, bukan karena tidak merasa sakit, tetapi karena takut dianggap berlebihan. Kita menelan kritik itu, berharap suatu hari pasangan kita akan melihat usaha kita. Tapi kenyataannya, semakin kamu berusaha, semakin kamu disudutkan. Di titik inilah banyak orang mulai kehilangan arah. Harga diri melemah, pikiran kacau, dan hubungan terasa seperti medan perang yang tiada henti. Dan jika kamu sedang berada di fase itu, kamu perlu tahu satu hal penting. Tidak ada satu manusia pun yang berhak meruntuhkan nilai dirimu. Tidak pasanganmu, tidak siapapun. Ada cara untuk tetap tenang, tetap kuat, dan tetap utuh. Bahkan ketika kamu terus disalahkan. Prinsip stoik dan keilmuan psikologis memberikan arah yang sangat jelas tentang bagaimana kamu bisa melindungi dirimu tanpa harus menjadi keras atau defensif. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten-konten yang mungkin bisa mengubah cara berpikirmu. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, karena pengalamanmu bisa membantu banyak orang yang menghadapi hal yang sama. Dan pastikan kamu menonton video ini sampai akhir. Kita akan membahas semuanya bersama-sama, secara perlahan dan mendalam. Mari kita mulai. Bagian 1. Ketika kritik bukan lagi masukan tapi serangan yang terus menggerus. Kamu mungkin pernah berada di posisi ini. Apapun yang kamu lakukan, bahkan hal baik sekalipun, tetap saja dianggap salah. Dan pelan-pelan, kamu mulai merasa seperti hidupmu selalu berada di bawah kaca pembesar seseorang yang ingin menemukan celah, bukan kebaikanmu. Dalam banyak hubungan, kritik yang terus-menerus hampir tidak pernah berangkat dari niat membantu. Sebaliknya, itu datang dari seseorang yang sedang menampung terlalu banyak luka dan kekacauan dalam dirinya sendiri. Daripada menghadapi emosi itu, mereka melemparkannya ke arahmu. Kamu menjadi tempat paling mudah untuk dipersalahkan, bukan karena kamu layak disalahkan, tetapi karena kamu yang paling dekat dan paling menerima. Ada pula pasangan yang tumbuh dalam pola asuh penuh tuntutan. Mereka tak pernah diajarkan cara mengapresiasi, hanya cara mengoreksi. Akhirnya, mengkritik jadi kebiasaan yang terasa normal bagi mereka, meskipun bagi orang lain itu menyakitkan. Tanpa sadar, mereka mengulang pola lama, menempatkan diri sebagai penilai, bukan pasangan. Di sisi lain, kamu mungkin adalah orang yang terlalu sering memahami. Kamu ingin menjaga hubungan tetap damai, jadi kamu mengalah lagi dan lagi. Tapi justru karena itulah kamu dianggap aman untuk diperlakukan sesuka hati. Orang yang tidak menetapkan batasan cenderung diperlakukan seperti tanah liat. Dibentuk, ditekan, dan dipaksa sesuai keinginan orang lain. Di titik ini, kamu perlu mengambil jarak sebentar untuk melihat situasi dengan jernih. Prinsip stoik menekankan bahwa kendali bukan tentang menghentikan orang lain agar tidak mengkritik. Kendali ada pada bagaimana kamu menerima, menafsirkan, dan merespons kritik itu. Kamu mungkin tidak bisa mengatur mulut seseorang, tetapi kamu selalu bisa mengatur pintu mana yang kamu biarkan terbuka di dalam pikiranmu. Secara psikologis, kritik yang berulang memengaruhi cara otak menilai dirinya sendiri. Ketika komentar negatif datang terus-menerus dari orang yang kamu cintai, otak mulai mempertimbangkannya sebagai kebenaran. Kamu mulai meragukan instingmu, mempertanyakan keputusanmu, bahkan mengabaikan kualitas terbaikmu. Ini bukan karena kamu lemah, tapi karena otak manusia memang rentan terhadap pengulangan negatif. Inilah langkah pertama yang mesti kamu lakukan. Berhenti menjadikan suara mereka sebagai suara batinmu. Tidak semua kata harus kamu bawa masuk ke hati. Tidak setiap kritik layak dijadikan cermin. Jarak mental adalah salah satu bentuk pertahanan diri paling elegan, bukan berteriak, bukan membalas, tetapi memilih untuk tidak menyimpan hal yang tidak seharusnya menetap.
Ketika kamu sudah mampu menciptakan jarak itu, kamu akan merasakan perubahan besar. Kata-kata yang dulu terasa seperti beban berat kini hanya terdengar seperti riak kecil yang lewat. Kamu tidak kehilangan harga diri, kamu hanya mengambil kembali kendali atasnya. Jika kamu siap, mari masuk ke bagian 2, tempat kita mengurai kenapa beberapa pasangan selalu menemukan kesalahan dalam dirimu, seolah tidak peduli seberapa besar perjuanganmu. Bagian 2. Kenapa mereka selalu menemukan kesalahan dalam dirimu? Lucunya, semakin kamu berusaha menjadi pasangan yang baik, semakin banyak kesalahan baru yang tiba-tiba muncul, seolah apapun yang kamu lakukan tidak pernah cukup, tidak pernah tepat, tidak pernah benar. Dan kamu mulai bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Seringkali, orang yang terus mencari kesalahan bukan sedang menilai dirimu. Mereka sedang berperang dengan ketidakpuasan dalam dirinya sendiri. Ketika seseorang tidak damai dengan hidupnya, ia cenderung melihat dunia dengan kacamata negatif. Bukan karena kamu tidak baik, tetapi karena batin mereka sedang keruh. Dan apapun yang terlihat melalui kacamata yang keruh akan tampak salah. Ada pasangan yang membawa luka lama ke dalam hubungan sekarang. Luka itu belum sembuh, tapi disembunyikan. Ketika merasa rentan, mereka mengalihkannya menjadi kritik. Ini adalah mekanisme psikologis sederhana. Menyerang terlebih dahulu sebelum merasa diserang. Mereka tidak mencari solusi. Mereka mencari tempat untuk meletakkan rasa tidak amannya. Masalah lainnya muncul dari pola pikir perfeksionis. Orang yang perfeksionis terhadap dirinya sendiri cenderung perfeksionis terhadap orang lain. Mereka tak sadar bahwa tuntutannya mengubah hubungan menjadi ruang evaluasi tanpa jeda. Dan tanpa mereka sadari, mereka memposisikan diri sebagai hakim, sementara kamu menjadi terdakwa yang selalu kalah dalam persidangan yang tak pernah adil. Di sisi psikologis, orang yang selalu mengkritik seringkali memiliki kebutuhan untuk merasa di atas. Kritik menjadi cara untuk menjaga dominasi, untuk memastikan kendali tetap ada di tangan mereka. Ini bukan tanda cinta, ini tanda bahwa hubungan sudah mulai bergeser dari kerja sama menjadi permainan kekuasaan yang halus. Disinilah prinsip Stoik mengajarkan sesuatu yang penting. Jangan terburu-buru menganggap kritik mereka sebagai kebenaran. Tanyakan ini pada dirimu, apakah kritik itu mencerminkan dirimu atau mencerminkan kondisi batin mereka? Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak bereaksi pada permukaan, tetapi membaca apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik perilaku seseorang. Solusi yang bisa kamu mulai terapkan adalah melihat kritik dari dua sisi, maknanya dan sumbernya. Jika maknanya membangun dan sumbernya tenang, mungkin itu layak dipertimbangkan. Tetapi jika nada bicara penuh tekanan, emosi, dan penghinaan terselubung, itu bukan masukan, itu pelampiasan. Dan kamu tidak wajib menerimanya sebagai kebenaran. Ketika kamu mulai mampu membedakan mana kritik yang berasal dari ketulusan dan mana yang berasal dari kekacauan batin, kamu tidak akan lagi runtuh hanya karena beberapa kalimat sinis. Kamu akan berdiri lebih tegak karena kini kamu tahu tidak semua penilaian orang lain pantas kamu simpan, dan terutama tidak semua kesalahan yang mereka temukan adalah kesalahanmu. Jika kamu siap, mari kita lanjut ke bagian 3 di mana kamu akan belajar membaca tanda-tanda halus ketika kritik pasangan sudah berubah menjadi bentuk manipulasi emosional. Bagian 3. Ketika kritik berubah menjadi manipulasi emosional, kamu pernah merasa begini. Mereka bilang itu hanya kritik, tapi rasanya seperti serangan yang membuatmu merasa bersalah, kecil, dan tidak berdaya. Dan semakin kamu mencoba menjelaskan, semakin kamu tampak seperti orang yang salah. Jika kamu merasakannya, itu bukan sekadar kritik, itu sudah masuk ke ranah manipulasi emosional. Manipulasi dimulai dari hal-hal kecil. Nada bicara yang merendahkan, kalimat yang membuatmu mempertanyakan diri sendiri, komentar yang dibungkus seolah-olah demi kebaikanmu, padahal isinya menusuk. Orang yang menggunakan cara ini tahu bahwa jika kamu dibuat ragu pada dirimu sendiri, mereka akan lebih mudah mengendalikan arah hubungan. Salah satu tanda paling jelas adalah ketika kritik tidak lagi membahas perilaku, tetapi menyerang identitas. Dari "kamu tadi lupa" berubah menjadi "kamu memang selalu ceroboh".
dari "ini kurang tepat" berubah menjadi "memang kamu itu tidak pernah bisa benar." Ini bukan evaluasi, ini pembentukan pola pikir negatif dalam kepalamu agar kamu merasa bergantung pada penilaian mereka. Secara psikologis, orang yang memanipulasi dengan kritik menggunakan strategi yang disebut emotional conditioning. Mereka membuatmu mengasosiasikan tindakan baik sekalipun dengan ketakutan akan disalahkan. Lama-lama, kamu berhenti berinisiatif karena takut salah. Dan ketika kamu berhenti berinisiatif, mereka semakin mudah mengatasnamakan lebih tahu atau lebih benar. Disinilah pentingnya kesadaran stoik. Filsafat stoik mengajak kita memberi jarak antara tindakan orang lain dan nilai diri kita. Kata-kata orang tidak bisa merusak harga dirimu, kecuali kamu mengizinkannya masuk dan menetap. Ketika kamu mulai mengamati, bukan ikut terhanyut, kamu akan mampu melihat pola tersembunyi. Kapan pasanganmu benar-benar ingin memperbaiki keadaan, dan kapan dia hanya ingin menguasai keadaan. Salah satu solusi paling elegan adalah mulai memvalidasi dirimu sendiri. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada seseorang yang niatnya bukan memahami, tetapi mengendalikan. Ketika kamu mulai percaya pada penilaianmu sendiri, manipulasi kehilangan kekuatannya. Kata-kata mereka tidak lagi masuk sedalam itu, tidak lagi mengguncang fondasi batinmu. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, kamu akan melihat sesuatu yang selama ini tertutup kabut. Kamu bukan masalahnya. Kamu hanya terjebak dalam pola hubungan yang tidak sehat. Dan begitu kamu menyadarinya, kamu mulai mengambil kembali hakmu yang paling penting. Hak untuk merasa layak, dihargai, dan dilihat sebagai manusia, bukan objek kontrol. Jika kamu siap, kita masuk ke bagian 4, di mana kita membahas bagaimana menetapkan batasan yang elegan tapi tegas, agar kamu tidak lagi menjadi sasaran empuk kritik yang menyakitkan. Bagian 4, menetapkan batasan tanpa harus berteriak atau membuat drama. Kamu tahu apa yang paling membuat hubungan menjadi tidak sehat? Bukan pertengkarannya, tetapi ketika satu pihak merasa berhak mengatur, menilai, dan menekan pihak lain tanpa batas. Dan itu terjadi ketika kamu tidak lagi punya ruang untuk berpendapat, bernafas, atau menjadi dirimu sendiri. Jika kritik terus-menerus mulai membuatmu kehilangan ruang itu, sudah waktunya menetapkan batasan. Batasan bukanlah tembok, bukan pula ancaman. Batasan adalah cara yang dewasa untuk memberitahu seseorang, ada bagian dari diriku yang tidak kamu punya hak untuk rusak. Sayangnya, banyak orang takut menetapkan batasan karena khawatir akan dianggap keras, egois, atau tidak sayang lagi. Padahal sebenarnya, justru batasan yang sehatlah yang menjaga hubungan tetap layak dijalani. Batasan dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu tidak bisa dan tidak wajib memenuhi semua ekspektasi orang lain. Kamu hanya bertanggung jawab atas tindakan dan niatmu, bukan persepsi mereka. Ketika kamu menyadari ini, kamu berhenti memaksakan diri untuk menjadi sempurna di mata pasangan yang bahkan tidak melihat usahamu. Dalam kerangka stoik, batasan adalah bentuk penguasaan diri. Kamu tidak perlu membalas kritik dengan kritik. Kamu cukup menjelaskan dengan tenang apa yang bisa kamu terima dan apa yang tidak. Misalnya, aku terbuka dengan masukan, tapi aku tidak akan menerima kata-kata yang merendahkan. Kalimat sederhana, tapi memberi sinyal kuat bahwa harga dirimu bukan untuk dinegosiasi. Secara psikologis, menetapkan batasan membantu otakmu membangun kembali sense of safety. Kamu mulai belajar bahwa kamu punya hak untuk tidak diserang. Kamu punya hak untuk dihormati. Dan semakin sering kamu memperkuat batasanmu, semakin kecil pengaruh kritik yang menyakitkan itu terhadap batinmu. Solusi praktis yang bisa kamu lakukan adalah mulai menetapkan zona aman dalam komunikasi. Misalnya, kamu mau membahas masalah ketika kondisi tenang, bukan saat emosi sedang tinggi. Kamu mau menerima masukan yang fokus pada perilaku, bukan pada penghinaan terhadap karakter. Dan kamu berhak menghentikan percakapan ketika nada bicara mulai berubah menjadi kasar. Ketika batasanmu berdiri, kamu akan merasakan sesuatu yang sebelumnya hilang. Kontrol atas dirimu sendiri. Kamu tidak lagi berjalan di atas telur,
tidak lagi menyesuaikan seluruh hidupmu untuk menghindari kritik, dan tidak lagi membiarkan seseorang membentuk rasa percaya dirimu. Kamu tidak melawan pasanganmu, kamu melindungi dirimu. Jika kamu siap, mari lanjut ke bagian 5, di mana kita membahas bagaimana membangun kembali harga diri yang perlahan melemah akibat kritik tanpa henti. Karena seseorang boleh mengkritik, tapi tidak ada yang berhak mencabut nilai dirimu. Bagian 5, membangun kembali harga diri yang terkikis perlahan. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi kritik yang terus-menerus bekerja seperti tetesan air yang jatuh ke batu. Bukan keras, bukan besar, tapi berulang. Dan dari situlah luka dalam dirimu terbentuk, pelan, diam, tapi nyata. Jika kamu merasa tidak lagi seperti dirimu yang dulu, itu wajar, kamu manusia, bukan mesin. Ketika harga diri terkikis, hal pertama yang hilang biasanya bukan keberanian, melainkan kepercayaan pada penilaian diri sendiri. Kamu mulai menilai dirimu lewat kata-kata orang lain. Kamu mulai mempertanyakan apapun yang kamu lakukan. Dan lebih beratnya lagi, kamu mulai melihat dirimu melalui lensa orang yang selalu mengkritikmu. Ini adalah efek psikologis yang sangat umum, terutama ketika kritik datang dari orang yang kamu cintai. Namun ada kabar baik, harga diri bukan sesuatu yang hilang selamanya. Ia bukan kaca yang pecah sekali lalu tidak bisa diperbaiki. Harga diri lebih mirip fondasi yang perlu dibangun ulang, pelan, terarah, dan dengan kesadaran penuh. Dan disinilah prinsip Stoik menawarkan pegangan yang sangat kuat. Nilai diri tidak ditentukan oleh penilaian luar, tetapi oleh apa yang kamu tahu tentang dirimu sendiri. Langkah pertama untuk membangun kembali harga dirimu adalah mengenali kembali siapa dirimu tanpa suara pasanganmu. Apa kualitas yang selama ini kamu banggakan? Apa hal kecil yang pernah kamu lakukan yang membuatmu merasa layak dihargai? Ingatan-ingatan itu bukan nostalgia kosong. Itu bukti bahwa kamu punya fondasi yang kuat, hanya tertutup debu kritik yang berkepanjangan. Secara psikologis, kamu perlu memulihkan self-validation, kemampuan untuk menyatakan bahwa dirimu cukup tanpa menunggu persetujuan siapapun. Ini bukan egoisme, ini kebutuhan dasar agar mentalmu tetap sehat. Kamu bisa memulainya dari hal sederhana, memberi pengakuan pada dirimu sendiri. Setiap kali kamu melakukan sesuatu yang benar, meskipun kecil, ini membantu otak membangun kembali pola nilai diri yang positif. Solusi selanjutnya adalah mengelilingi dirimu dengan suara yang netral atau positif. Entah itu teman yang tulus, aktivitas yang menenangkan, atau ruang pribadi yang membuatmu merasa berharga. Setiap suara positif akan menjadi penyeimbang bagi kritik yang tak perlu. Dan semakin banyak penyeimbangnya, semakin cepat harga dirimu tumbuh kembali. Dan pada akhirnya, kamu perlu menerima satu hal penting. Nilai dirimu tidak pernah hilang. Yang hilang hanyalah kesadaranmu akan itu. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi tempat pembuangan amarah siapapun. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi objek penilaian tanpa henti. Kamu diciptakan dengan martabat, dan martabat itu tetap ada, meskipun terkubur oleh kata-kata yang tidak seharusnya kamu dengarkan. Jika kamu siap, mari kita masuk ke bagian 6, bagian terakhir dari inti pembahasan ini, di mana kamu akan belajar kapan harus bertahan, kapan harus memperbaiki, dan kapan sebenarnya kamu perlu melepaskan demi menjaga keselamatan jiwamu sendiri. Bagian 6, kapan kamu harus bertahan, memperbaiki, atau justru melepaskan? Kamu tahu apa yang paling menakutkan dari kritik yang terus-menerus? Bukan kata-katanya, tetapi ketidakpastian yang muncul dari dalam dirimu. Apakah aku harus bertahan? Apakah aku masih harus memperbaiki hubungan ini? Atau, apakah sebenarnya aku sudah waktunya pergi? Pertanyaan ini berat, tapi jika kamu sudah dipenuhi kritik bertahun-tahun, kamu pasti pernah memikirkannya meski dalam diam. Langkah pertama adalah menilai apakah kritik yang kamu terima masih dalam batas wajar. Kritik yang sehat datang dari niat baik, disampaikan dengan tenang, dan dibicarakan ketika emosi stabil. Jika pasanganmu masih mampu duduk bersamamu, berbicara dengan jernih, mendengarkan perspektifmu tanpa menyerang, maka hubungan ini masih punya ruang untuk diperbaiki. Masih ada harapan selama kalian berdua bersedia tumbuh. Namun jika kritik sudah berubah menjadi pola, menyalahkan tanpa jeda,
merendahkan karakter, menuntut tanpa empati, dan membuatmu selalu merasa tidak cukup, maka kamu sedang menghadapi dinamika yang jauh lebih serius. Secara psikologis, ini disebut chronic criticism, tahap awal dari hubungan yang berpotensi merusak kesehatan mental. Dan tanpa batasan jelas, kamu akan terus menjadi sasaran empuk yang tidak pernah dihargai. Disinilah prinsip Stoik menjadi kompas yang sangat kuat. Stoik tidak mengajarkanmu untuk kabur dari masalah, tapi juga tidak menyuruhmu tinggal di tempat yang melemahkan jiwamu. Mereka mengajarkan keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya, tidak dengan harapan kosong tetapi dengan kejernihan. Apakah hubungan ini masih membangun atau justru meruntuhkan dirimu perlahan? Solusinya bukan langsung pergi, bukan juga memaksa diri bertahan. Solusinya adalah mengevaluasi. Apakah pasanganmu mau berubah ketika kamu menetapkan batasan? Apakah mereka mau mendengar ketika kamu berbicara? Apakah mereka berhenti menyerang ketika kamu mulai memperbaiki diri? Jika jawaban-jawaban itu mengarah pada perbaikan, maka hubungan ini masih bisa dipertahankan. Kamu layak memberi kesempatan ketika dua orang sama-sama ingin tumbuh. Tapi jika setiap batasanmu diterobos, setiap penjelasanmu dipelintir, setiap usahamu dipatahkan, maka kamu harus berani jujur pada dirimu sendiri. Bertahan di tempat yang tidak menghargaimu adalah bentuk pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Kadang, melepaskan bukan tentang menyerah, tetapi tentang menyelamatkan sisa harga diri yang masih kamu punya. Dan pada akhirnya kamu perlu menyadari sesuatu yang sering terlupakan. Cinta tidak seharusnya membuatmu merasa kecil. Cinta seharusnya membuatmu tumbuh. Jika yang kamu dapat hanya luka, ketakutan, dan perasaan bersalah yang tidak pernah selesai, maka hubungan itu bukan rumah. Itu hanya tempat yang kamu paksakan untuk disebut rumah. Jika kamu sudah memahami bagian ini, akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa bagaimana bisa seseorang mengaku menyayangimu, tapi memperlakukanmu seolah kamu tidak punya nilai. Mereka bilang itu demi kebaikanmu, padahal sebenarnya itu hanya demi kenyamanan mereka sendiri. Dan kalau kamu tidak hati-hati, kamu bisa saja menghabiskan hidup untuk membuktikan diri pada seseorang yang bahkan tidak mau melihatmu dengan jujur. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi penampung kritik tak berujung. Kamu bukan wadah yang harus siap menampung emosi siapapun. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, mereka akan membangunmu, bukan meruntuhkanmu sedikit demi sedikit. Jadi kalau selama ini kamu merasa semakin kecil, semakin takut salah, semakin kehilangan dirimu, mungkin masalahnya bukan pada dirimu, tapi pada siapa yang kamu biarkan terlalu dekat. Ingat, harga dirimu bukan barang murah yang bisa diutak-atik, hanya karena seseorang tidak puas dengan dirinya sendiri. Kamu punya kewajiban untuk menjaga martabatmu. Kamu punya hak untuk memilih lingkungan yang membuatmu tumbuh, bukan mengecil. Dan kalau ada orang yang merasa tersinggung dengan batasanmu, itu hanya bukti bahwa mereka selama ini nyaman menginjakmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Kehadiranmu di sini berarti banyak, dan semoga apa yang kamu dengar hari ini membantu kamu menjaga sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu, yaitu harga dirimu sendiri.